salat ya enten acara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ri. Semoga Siap. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah pengawasan Husnul Khotimah rutin tiap malam jemaah. Hingga kalau memperlihatkan sebesar membuatkan sahmudi syukur dan sabar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau pinten-pinten kenikmatan dan kanugrahan hingga sampai dikurangkan paringan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matang bulan panjenengan saking mungkin kang taos rasyukur menika Allah bagi nambah kenikmatan sampun kathah. Ingkang kula kali salawat dan salam mugi muncul aturun sampun tunjunan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi wasan salat menika kula lan panjenengan sami jam wonten ing yaumul akhir angsal syafaatipun. Yang salanjutipun salajengipun kula niki nek baca kanjeng Taibun setelahipun Bapak Syahul Jamil di pesan mata Allah kesupen dengan cara jemput teman boyola
pas kemudian dengan tahlilan yasinan matur kalih kula kan isi saged kula isi insyaallah di manfaat untuk kula dan panjenengan sami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kula bentuk kitab sing kula sering isi teng masjid kula. Kula lajengaken mawon kajian kitab Fathul Mu'in babagan sholat. Kenapa sholat? Nika kedah kita dandos harus diperbaiki sholat kita, karena nanti yang pertama akan ditanyakan yaumil kiamah adalah sholat kita. Awwal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Maka sholat yang telah kita lakukan ini supaya benar, sedikit demi sedikit kita perbaiki. Niki kula betos kitab Fathul Mu'in babagan rukun sholat. Di dalam kitab Fathul Mu'in, kalau di masjid saya ini masuk ke dalam rukun yang ke-7, yaitu sujud. Lawas nih. Sabi'uha sujudul marratain kulla rak'atin ala ghairi mahmulin lahu wa in taharraka biharkatihi walau nahwa saririn yataharraku biharkatihi li'annahu laisa bimahmulin lahu. Sujud 2 kali untuk tiap-tiap rakaat pada suatu yang bukan bahwasanya sekalipun turut bergerak, jika dia bergerak atau pada semacam kain alas yang turut bergerak atas gerak musalli, sebab barang yang tidak termasuk bahwasanya. Jadi syaratnya sujud ini ada 5. Kalau 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka sujud kita tidak sah. Syarat yang pertama, sujud tidak pada benda yang ikut dengan gerakan musolli, orang yang sholat. Contoh, jadi kalau sujud ini kopiah, ini kalau saya bergerak, kopiah ini ikut bergerak, maka kopiah ini tidak boleh menghalangi sujud kita waktu kening menyentuh alas atau sajadah atau lantai. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, fala yadur sujudu alaihi kama idza sajada ala mahmulin lima yataharrak biharkatihi katoroba wiraihi tawil. Sujud pada kain, saya lanjutkan lagi yang pertama tadi yang ada keterangan.
Sujud pada kain alas ini dibolehkan sebagaimana halnya sujud pada bawaannya, tetapi tidak turut bergerak atau atas gerak sholatnya. Beda kalau kita pakai alas sesuatu atau sajadah atau sapu tangan, kita letakkan di lantai tempat sujud kita. Ini tidak apa-apa, karena alas ini tidak ikut bergerak manakala kita bergerak dalam gerakan sholat. Wa kharaja biqaulin ala ghairi mahmulin lahu ma law sajada ala mahmulin yatakharrabu biharkatihi qatarafin min imamatin fala yasihhu. Tidak masuk dalam keterangan pada suatu yang bukan bawaannya bila sujud pada suatu bawaannya yang turut bergerak atas gerak sholatnya, seperti pada wujud serban. Sujud di sini tidak sah. Tambahan lagi, kalau tadi kopiah yang kita bawa menutupi kening kita waktu sujud, kemudian kita beralaskan sujud kita serban yang kita bawa, kemudian kita pakai untuk alas sujud, karena serban ini bergerak manakala kita bergerak dalam sholat, maka sujudnya tidak sah. Nah, sujud di sini membatalkan sholatnya bila disengaja dalam satu orang yang sudah tahu bahwa hal ini adalah haram. Kalau tidak, cukuplah sujudnya itu diulangi lagi. Kemudian wa yasihhu ala yadi ghairihi wa ala nahwi min dilin biyadihi bi annahu fi hukmil munfasil. Sah bersujud pada tangan orang lain atau sapu tangan yang dipegang dengan tangannya sendiri, sebab barang ini dihukumi sebagai yang terpisah darinya. Jadi tadi boleh sujud dengan alas sapu tangan. Bila sujud pada suatu yang kemudian melekat pada keningnya adalah tetap sah, dan ia wajib membuangnya untuk melakukan sujud berikutnya. Ada suatu barang yang nempel sebagian kening kita dalam sujud, sah. Kalau kita terasa sesuatu barang itu mesti diambil dan dibuang. Masuk kepada syarat sujud yang kedua. Matat tangkisin biantar tafi'a ajizatuhu wa ma hawlaha ala ra'sihi wa mithkibaihi lil ittiba. Sujud yang kedua, syarat sujud yang kedua, sujud itu dengan menyungkur, yaitu pantat dan sekitarnya berada lebih tinggi daripada kepala dan pundak sepasangnya sebagai ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sujud posisinya kepala harus lebih rendah atau lebih di bawah daripada pantat dan bahu. Kalau kepala lebih tinggi dari pantatnya atau sejajar, belum bisa dianggap cukup. Lain halnya bila ternyata
ciri badan yang tidak mungkin bersujud selain dengan cara kedua tadi, maka bisalah dianggap cukup, kecuali memang posisi badan atau keadaan badannya cacat sehingga tidak bisa sempurna dalam sujud, dianggap sah. Kemudian syarat sujud yang ketiga, biwad'i ba'di jaihatihi bikasfin ay ma'a kasfin. Sujud itu dengan meletakkan sebagian keningnya dalam keadaan terbuka, tidak tertutup oleh sesuatu. Maka kalau pakai kopiah yang biasanya menutupi keningnya, pada saat sholat ditarik ke atas, harus terbuka kening ini waktu sujud. Bila kening itu tertutup oleh semacam pembalut atau sujud, maka sujudnya tidak sah, kecuali balutan luka yang payah sekali untuk dilepas. Sujud di sini tetap sah, kecuali memang ada luka, ada sakit di keningnya, ada udun, sehingga kalau dibalut, kalau kita lepas balutnya sakit, maka tidak mengapa. Kemudian syarat sujud yang keempat, fayasihhu wa ma'a tahamulin bijaihatihi faqad ala musallah bi ayyana lahu saqlu ra'sihi khilafan lil imam, dan dengan menekankan keningnya pada tempat sholat sehingga dapat terbebani dengan berat kepalanya. Jadi kening waktu bersujud harus ditekan, seumpama ada kita pasang busa di kening dalam sujud kita. Busa itu membekas, jadi membekas dekok. Kalau kita sujud di kasur, perumpamaannya kasur ini sampai dekok, maka di dalam sujud kening harus ditekan. Meskipun pendapat ini dalam ulama Haramain tidak mengapa tidak ditekan, dalam kitab Fathul Mu'in ini harus ditekan. Kemudian syarat yang kelima, meletakkan sebagian sepasang lutut, ada 7 anggota badan harus diletakkan ke lantai waktu sujud. Yang pertama kening, yang kedua telapak tangan, 2 telapak tangan berarti 2, 3, 1 kening, 2, 3 telapak tangan, kemudian lutut 2 ini jadi 5, kemudian kaki ujung jari kanan maupun kiri, jadi 7 anggota badan harus menempel ke lantai. Kemudian hidung bagaimana? Hidung hukumnya sunnah. Jadi kelima syarat ini harus ada di dalam sujud. Maka hati-hati kalau sujud 5 syarat ini tidak terpenuhi, sujudnya tidak sah dan mesti diulang.
Yang kemudian sujud, nanti kita praktekkan sebentar. Supaya sujud kita sempurna, di dalam sujud memenuhi 5 syarat yang ada di dalam persyaratan sujud. Jadi yang pertama tadi, tidak sujud pada sesuatu barang yang ikut bergerak kalau musalli bergerak, kemudian menempelkan kening, terbuka tidak ada halangan, kemudian menekan kening, kemudian 7 anggota badan yang menempel ke lantai harus dipenuhi. Maka demikianlah beberapa syarat wajib di dalam kita bersujud. Kemudian turun sujud bagaimana? Tangan dulu dari setelah i'tidal, kemudian mau sujud. Yang turun tangan dulu apa? Lutut dulu. Lutut dulu. Tapi Islam ini sangat membawa rahmatan lil alamin. Kecuali bagi yang sepuh-sepuh, ada 2 cara. Kalau yang sepuh-sepuh boleh tangan dulu. Biasanya kalau yang sepuh itu turun kaki dulu, goyang. Tapi kalau masih muda, lutut dulu. Kemudian di dalam sujud, kalau perbedaan ibu-ibu dengan bapak-bapak, tangan kalau bapak-bapak ketiak mesti dibuka. Kalau ibu-ibu ketiak harus tertutup. Kemudian ujung jari ini lurus dengan pundak, menekan ke lantai lurus dengan pundak. Seumpama ada pisau jatuh, ujung jari ini enggak kena. Kalau ibu tertutup, jangan terbuka. Saya sudah pakai Rexona ya, nggak boleh, tetap harus tertutup. Kalau bapak-bapak mesti dibuka. Mantan volunteer sakit kalau praktek gitu, biar nanti jelas praktek di dalam sujud yang benar. Jadi setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dah ini tangan jangan turunkan ya. Ini pada bab sebelumnya waktu i'tidal. Jadi sami Allahu liman hamidah, dah ini tangan masih di atas. Kemudian turun, baca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya. Kemudian sujud, mulai sujud lutut dulu, Allahu Akbar. Bar ini langsung sudah nempel kening ke lantai. Bar. Kemudian pundak lurus dengan ujung jari. Dibuka posisi tangan. Kalau ibu-ibu ditutup. Ini ya, tertutup. Ini untuk ibu-ibu. Kemudian kalau bapak-bapak terbuka. Kening ditekan ke lantai. Jangan digosok.
ben ireng Pak ben gosok mlayu dhewe nek itu. Ditekan beban dari tubuh ini ke kening. Ya nanti enak. Kalau dipraktekkan dalam sholat tasbih yang panjang itu, kalau sujudnya benar kuat. Nah tadi kalau yang bapak-bapak bisa turun, kalau yang sudah sepuh bisa turun tangan dulu. Allahu Akbar. Biasanya kuda-kuda dulu sih. Tahu kalau bapak-bapak langsung ini beliau sih. Makanya kuda-kuda dulu sini. Ini palanya yang lebih lutut dulu. Ibu-ibu tutup, ketiaknya lengket tetap nempel di kakinya Pak. Kakinya kalau apakah harus di dalam ini cukup meletakkan aja. Beban yang harus ditekan di kening. Harus diletakkan, jangan diangkat ya. Jangan diangkat gini. Jari-jari menghadap ke kiblat. Nggih, demikian Bu nggih. Mugi-mugi wonten manfaatipun sekedhik mawon. Mugi-mugi berkah mata kula panjenengan sami. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanggine palon nih. Nggih, berdua. Nggih. Monggo. Lagi silakan. Pak, Madang. Madang. Di maturun. Siap. Madang. Nggih. Pak Widul.